Selamat datang di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Kalimantan Tengah berada di wilayah Kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 108 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang kepala, 19 orang pegawai dengan jabatan fungsional tertentu, 64 orang pegawai dengan jabatan fungsional umum, dan 24 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seluruh pegawai menerapkan budaya kerja yang menganut tata nilai, integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Salam Pendidikan Nasional. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau JIWBK. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, secara bertahap dan berkesinambungan, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya perubahan pada 6 area sebagai berikut. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan. Dan yang keenam, peningkatan pelayanan publik. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada manajemen perubahan yaitu menjadikan pimpinan sebagai role model, pembuatan buku saku kode etik pegawai, pemasangan banner budaya kerja, penandatanganan fakta integritas, pembuatan yel-yel dan mars JIWBK, menetapkan agen perubahan, pencanangan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama, pemasangan PIN anti korupsi, BIMTEK pelayanan prima bagi seluruh pegawai, menggemakan budaya perubahan melalui aksi, melaksanakan kegiatan apel tatap muka sebelum pandemi, kegiatan apel virtual saat kondisi pandemi, dan menggemakan perubahan dengan salam LPMPku melalui WhatsApp grup lembaga. Membuat dokumen rencana kerja dan membentuk tim kerja zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada area penataan tata laksana adalah membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi prosedur operasional standar atau POS untuk masing-masing bidang layanan, melakukan proses administrasi persuratan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik atau SINDE yang terhubung dengan seluruh pegawai, di mana pejabat struktural dapat melakukan disposisi dan menandatangani surat secara elektronik yang dapat diakses pegawai secara online. Melakukan penetapan, penilaian, dan pemantauan kinerja individu secara elektronik melalui aplikasi ESKP yang dapat diakses secara online oleh seluruh pegawai. Optimalisasi media seperti laman, Facebook, Instagram, dan YouTube untuk mendukung keterbukaan informasi publik, serta sebagai media penyampaian informasi terkait program dan kegiatan lembaga kepada publik atau masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan, pemantauan kehadiran pegawai dilakukan secara online
melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran yang terintegrasi dengan Biro SDM Kemendikbudristek. Transformasi digital dokumen pegawai dalam rangka mewujudkan kemudahan dan kecepatan layanan administrasi kepegawaian, baik melalui aplikasi Simpek dan juga penyimpanan file digital di komputer pengelolaan kepegawaian. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai dengan memperhatikan kompetensi dan hasil asesmen pegawai. Pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Pemberian reward dan punishment. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada penguatan akuntabilitas kinerja adalah keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. Pelaporan kinerja lembaga dilakukan secara online dan cepat diakses melalui aplikasi Spasi Kita yang dapat dipantau secara real-time oleh pimpinan. Peningkatan nilai sakit lembaga, optimalisasi realisasi anggaran yang terukur dan akuntabel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja, dan publikasi dokumen perencanaan melalui laman resmi lembaga. Upaya-upaya yang dilakukan penguatan pengawasan adalah melakukan kampanye publik anti korupsi dan tolak gratifikasi melalui banner, neon box, footnote surat tugas pegawai dan media resmi lembaga. Melakukan kegiatan sosialisasi dan internalisasi anti korupsi dan tolak gratifikasi melalui kegiatan apel tatap muka dan apel virtual, WhatsApp grup lembaga. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara online 24 jam melalui laman resmi lembaga. Penyampaian harta kekayaan pejabat dan pegawai melalui LHKPN dan LHKASN secara tertib dan konsisten. Pembentukan tim unit pengendali gratifikasi dan pengelola whistleblowing system. Pemasangan CCTV pada setiap sudut kantor dan area pelayanan publik. Upaya-upaya yang telah dilakukan pada area peningkatan pelayanan publik adalah menyediakan ruang bangunan khusus untuk pelayanan tatap muka di unit layanan terpadu dengan layanan sebagai berikut. Layanan peminjaman fasilitas, layanan data dan informasi mutu pendidikan, layanan supervisi mutu pendidikan, layanan permohonan narasumber, layanan kerjasama peningkatan mutu pendidikan, layanan penilaian angka kredit guru golongan 4B ke atas, layanan penghargaan pada pelayanan publik, layanan sanksi dan kompensasi pada pelayanan publik, pembentukan tim unit layanan terpadu, penerapan standar pelayanan dan pos pelayanan, serta alur pelayanan yang diinformasikan kepada tamu, penggunaan sistem antrian dan pendataan tamu melalui aplikasi ULT, sehingga setiap tamu yang datang terdata secara digital, penyediaan ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas gratis berupa akses Wi-Fi dan air minum bagi tamu, penerapan sistem reward and punishment bagi petugas dan pelanggan unit layanan terpadu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima bagi seluruh pegawai yang memberikan pelayanan melalui kegiatan in-house training dan magang kerja. Selain menyelenggarakan pelayanan tatap muka, unit layanan terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan layanan yang dapat diakses secara online, yaitu berupa layanan front office unit layanan terpadu online 24 jam, layanan permohonan informasi online 24 jam, layanan pengaduan online 24 jam, layanan daring melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari kerja, survei kepuasan pelanggan 24 jam, layanan via WhatsApp, layanan melalui aplikasi smartphone berbasis Android. Layanan secara online ini dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh masyarakat yang berada di daerah atau kabupaten, terlebih pada kondisi pandemi sekarang ini. Untuk menunjang kenyamanan bersama, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut. Pos satuan pengamanan, ruangan lobi,
bangunan unit layanan terpadu, ruangan kerja pegawai, mes dan asrama, ruang kelas, klinik kesehatan, akses dan fasilitas khusus untuk disabilitas serta kursi roda, aula ruang rapat, masjid, perpustakaan, laboratorium komputer, gedung olahraga, lapangan tenis, ruang makan, bangku taman bagi tamu yang merokok, tempat parkir, titik kumpul, taman. LPMP Provinsi Kalimantan Tengah membuat beberapa inovasi dan terobosan sebagai berikut. Simadu atau Sistem Informasi Manajemen Unit Layanan Terpadu. Aplikasi ini dibuat dalam rangka optimalisasi dan efisiensi layanan unit terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Pemudik berhati atau penjaminan mutu pendidikan kolaboratif, hebat, ramah, berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini dibangun dalam rangka mendukung tugas lembaga dalam memberikan layanan penjaminan mutu. Aplikasi ini membantu sekolah, pendidik, pengawas, dan Dinas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai pemenuhan capaian 8 standar nasional pendidikan. Simsalabim PMP atau Sistem Informasi Manajemen Satu Layanan, Bimbingan, dan Bantuan Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan. Aplikasi yang dibuat dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan laporan dan dokumentasi kegiatan fasilitasi. Simonzi, Sistem Informasi Monet JIWBK. Aplikasi ini dibangun dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan laporan dan dokumentasi kegiatan tim, dan memudahkan pimpinan dalam memantau ketercapaian pembangunan JIWBK di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Salam pendidikan bermutu. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan mendukung LPMP Provinsi Kalimantan Tengah dalam meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.